Oke, assalamualaikum. Di sini Ibu mau ngajarin sedikit aja tentang sum, average, max, min, dan juga operasi hitung pada matematika di Microsoft Excel. Oke, di sini kita mulai dari sel A1 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini nih ya, itu adalah sel yang bernama name box ya, toolbarnya. Nah, rumusnya nanti akan muncul di bagian yang FX ini ya. Nanti di sini kalau misalnya 5 ya di 5. Kalau misalnya di bawahnya kita klik, nah dia 6 dan seterusnya begitu ya. Jadi yang A, B, C, D, E, F sampai seterusnya itu adalah kolom ya. Kolomnya itu banyak ya, kira-kira sampai kolom XFD. Oke. Kalau misalnya barisnya sampai mana? Baris itu yang mana? Nih yang nomornya nih ada di sebelah kiri banget ya. Di sebelah kiri ini namanya nomornya. Nah, kira-kira nomornya sampai berapa sih? Kita lihat. Sampai berapa tuh? 1.048.576 nomor ya. Jadi sangat banyak sheet yang Excel yang ada di Excel ini. Oke, kita langsung aja kita mulai dari operasi hitung dasar pada Excel ya. Kita mulai dari penjumlahan. Ketika kita akan memulai sebuah rumus di Excel, pastikan di awal gunakan sama dengan ya. Karena kalau tidak pakai sama dengan tidak akan bisa berjalan fungsinya gitu. Oke, kita mau jumlahkan kolom A1 ya, atau kamu bisa ketik sendiri. A1 kita mau jumlahkan, jangan lupa diklik shift tambah ya. Kita mau jumlahkan kolom A dengan kolom B1. Nah, kalau misalnya pakai tulisan kecil, huruf kecil nggak masalah ya. Masih bisa terbaca oleh Excel. Oke, kalau sudah kita enter ya. Ini bisa kita ketik satu-satu, misalnya A2 ditambah sama B2 ya. Jadi yang mana yang mau kita tambahkan, kita lihat kolomnya dulu ya, baru nomornya nomor berapa. Jangan sampai salah. Oke, kalau sudah di enter. Nah, kalau misalnya kita hitung satu-satu kan ribet ya. Kamu bisa klik 2 kali di bagian yang nih, yang titik tebal ini ya, di sebelah kanan, kamu arahkan kursornya ke bagian itu sampai tandanya berubah jadi tanda hitam seperti ini ya. Tanda tambah hitam seperti ini. Kalau belum seperti ini, jangan coba-coba untuk diklik dan geser. Oke. Ini kita klik, tahan, tarik sampai bawah. Lepas. Ya, itu sudah otomatis. Atau kamu bisa juga klik 2 kali di sini. Ya, Bu, tapi di sini cuma sampai 17, nggak masalah. Kamu tarik lagi dari 17 itu ke bawah. Nah, begitu ya. Itu sudah otomatis oleh Excel. Bisa ya? Oke, sekarang kita kurangkan kolom B dengan kolom C. Diawali dengan sama dengan ya. B1 kita mau kurangkan strip biasa aja dengan C1. Kalau sudah di enter, oke. Kalau sudah di enter kita klik 2 kali. Nah, dia sudah otomatis seperti itu ya. Lanjut, kita akan mengalihkan antara kolom C dan D sama dengan C1. Kalikan bagaimana? Kita gunakan tanda bintang. Caranya kamu tekan shift dan angka 8 secara berbarengan. Tunggu sampai tanda bintangnya muncul. Kalau belum muncul, kalau misalnya cuma begini, jangan kamu lanjutkan karena Excel membaca itu adalah C18 ya. Jadi shift angka 8. Kita kalikan dengan D1. Kalau sudah di enter. Nah, oke. Keluar hasilnya kita tarik sampai bawah atau tekan klik 2 kali ya. Lanjut. Kita akan membagi, karena tadi sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, kita akan membagi. Kita bagi kolom C. D belum ya. Kita bagi kolom C1. Nah, membagi itu pakai garis miring yang ke kiri miringnya, bukan yang ke kanan. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini otomatis Excel-nya tidak bisa membaca itu apa ya, makanya dia selnya jadi warna hitam. Nah, kita ganti dengan ini, kita bagi dengan kolom D1. Kalau sudah, enter. Oke, kalau sudah, klik 2 kali atau tarik sampai bawah. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa ya? Oke. Yang bagian kolom E sampai dengan kolom H, jadi E1 sampai H5, kita blok ya. Kalau kamu susah untuk menggunakan mousepad, kamu bisa gunakan mouse. Kalau kamu nggak ada juga, kamu klik di E1 ya. Kamu tekan shift dan juga tanda panah yang ada di keyboard di bawah kanan. Yang ada ke atas, bawah, kanan, kiri. Kamu bisa gunakan itu ya. Tapi hati-hati karena biasanya nanti kalau nggak pelan-pelan, dia bisa sampai situ ya. Jadi harus hati-hati, harus pelan-pelan ya untuk membloknya. Boleh kamu ke bawah dulu, tapi pelan-pelan, per step-step aja gitu ya. Jadi biar tidak terlewat. Oke.
Kalau sudah diblok, kamu klik yang namanya font color yang ada tulisan A, lalu bawahnya itu ada tanda merah, warna merah, kalau enggak warna hitam biasanya. Kamu klik tanda panahnya, ya. Di sini ada pilihan warnanya banyak sekali. Kalau misalnya kamu pilih warnanya aja, dia sudah otomatis berubah warnanya, ya. Ibu mau pilih warna apa ya? Warna hijau, warna yang kontras. Artinya warna hijau ini adalah hasil data yang sudah kita proses tadi. Oke. Sekarang kita mau ke kolom I. Ya, kolom I ini akan kita isi dengan rumus sum, SUM, yaitu menjumlahkan. Bu, kenapa yang tadi penjumlahan nggak pakai sum? Memang sengaja, ya. Sumnya ini mau Ibu taruh di akhir karena kita akan menjumlahkan satu baris itu. Satu baris dari B sampai D, berarti sama dengan B1, ya, nanti Excel-nya sudah otomatis seperti ini. Ibu kecil kecil banget. Oke, sama dengan B1, ya. Mulainya dari A ya, sorry, sama dengan A1, ya, dia sudah otomatis, Excel-nya sudah mencari si A1 itu, sampai dengan D1. Tapi sebelum itu, kita tulis dulu sum-nya. Nah, sama dengan sum, di bawah ini banyak sekali rumus lanjutan dari sum, ya. Lalu buka kurung, A1, ya, kamu boleh blok atau tarik garisnya sampai dengan D1. Ya, seperti itu. Atau kamu juga bisa mengetik, ya, si kolom yang dimaksud. Lalu kalau sudah, tutup kurung. Ya, kalau sudah di enter. Oke. Lalu kalau sudah, tarik ke bawah atau klik 2 kali saja. Oke, sudah bisa ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah rumus sum. Di sebelahnya, kolom J-nya, kita akan membuat rumus average atau rata-rata. Awali dengan sama dengan, ya, tulisannya adalah average, ya, buka kurung. Tetap di dalam kurungnya itu sama, yaitu A1 sampai D1, ya, karena kita memang akan mencari nilai rata-rata mulai dari kolom A1 sampai D1, ya. Kalau sudah ditutup kurungnya, lalu enter. Oke, kalau sudah tarik ke bawah, seperti itu, ya. Lanjut, ini Bu perbesar sedikit, ya, supaya lebih jelas. Oke, di sini kita akan mencari nilai tertinggi dari A1 sampai D1 itu berapa? Oke. Sama dengan max, MAX, ya, buka kurung, A1, titik 2, D1. Nah, kalau kamu sudah hafal, sebenarnya gampang ya untuk mencari ini. Yang beda hanya fungsinya aja, perintah fungsinya saja. Dalam kurungnya tetap sama. Kecuali kamu mau mencari hasil yang lain. Misalnya sama dengan max dari A1 sampai D5 misalnya, ya. Nanti ketemu tuh hasilnya berapa. Ya, tapi di sini hanya sampai D1. Nah, gimana cara merubahnya nih? Tadi kan di sini D5. Gimana cara merubah D1-nya? Nah, kamu bisa rubah rumusnya di bagian yang ada fx ini. Ya, kamu rubah di sini, kamu klik, di situ menjadi D1. Nah, si Excel itu otomatis sudah mencari selnya sendiri. Kalau sudah di enter, ya, kalau sudah di enter, kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Bisa ya? Nah, sekarang yang terakhir adalah min atau nilai terendah dari baris A1 sampai D1 sama dengan min, ya, buka kurung A1 sampai D1. Kalau sudah enter. Oke, kalau sudah tarik ke bawah. Ya, seperti itu. Kalau mau mewarnai lagi, kamu bedain warnanya boleh, silakan kamu blok dulu, ya, lalu kamu pilih warna di sini, misalnya kamu pilih warna oranye, ya, atau coklat, atau pink, atau biru, terserah. Asal jangan warna kuning, karena warna kuning itu terlalu kontras dan tidak terbaca. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, Bu, gimana kalau mau menjumlahkan ke bawah? Jadi kolom A ini, ya, akan kita jumlahkan tuh gimana? Nggak masalah, sama. Kita pakai rumus sum, sama dengan sum, yang membedakan hanya di dalam kurungnya saja. Buka kurung, kita mulai dari A1, ya, karena kan dimulai dari A1 sampai berapa, lihat? Sampai A berapa tuh ke bawah? A5. Ya, seperti itu. Kalau sudah, tutup kurung, kalau sudah di enter. Nah, kalau tadi yang sum ini kita tarik ke bawah, kalau yang sum ini kita tarik ke samping, sampai D. Gitu. Ya, kenapa ditarik ke samping? Ya, karena kan dijumlahkannya yang kolom B-nya ke bawah. Jadi, karena kita sudah menemukan yang kolom A, tarik aja langsung ke samping seperti ini. Gitu. Ya, lanjut. Kita mau cari rata-ratanya, berarti sama dengan average. Ya, dalam kurungnya tetap sama. A1 sampai A6. Oke, kalau sudah, enter.
Oke, kalau sudah ditarik ke samping. Seperti itu, ya. Lalu kita mau mencari nilai maksimum atau nilai tertingginya. Tetap A1 sampai A6. A5. Ya. Kalau sudah enter ditarik ke samping. Ya, gitu ya. Lalu kita mau cari nilai min. Nilai minnya mulai dari A1 sampai A5. Kalau sudah enter ditarik ke samping lagi. Nah, kalau misalnya di sini kan angkanya bulat nih. Ini 10, yang kolom C 10, kolom D 10. Yang kolom B beda sendiri. Bu, saya mau ganti nilainya jadi 13 misalnya biar bulat. Oke, kita bisa ganti angkanya satu-satu di sini. Ya, misalnya Ibu bedakan ya antara data mentah sama data yang sudah diolah. Dari mulai A6 sampai D9 ya. Itu kita blok, lalu kita ganti warnanya lagi. Ya, menjadi warna biru. Atau misalnya dari kolom A1 sampai D5 bisa kamu tebalkan jadi bisa lebih terlihat mana yang data sebelum diolah dan mana data yang sudah diolah. Ya, seperti itu. Misalnya kita ganti kolom B3 dengan 5. Apakah hasilnya akan bulat? Iya. Jadi kalau teman-teman di sini merubah satu angka saja ke samping-samping kanan, ke bawah-bawahnya juga akan berubah semua. Ya, seperti itu. Misalnya 9 kita ganti dengan 7. Nah, ya, jadi beda lagi gitu. Ya, jadi seperti itu. Bu, saya mau pindahkan angka-angka ini ke tengah. Boleh, kamu blok dari A1 sampai L9. Ya, kamu blok dari A1 sampai L9. Kalau sudah di sini ada alignment. Ya, dia mau ratanya rata mana? Rata kiri, rata kiri ini align left ya. Jadi kalau kamu cukup arahkan kursornya ke icon itu, sudah muncul caption di bawahnya itu apa nama ikonnya. Lalu ke samping kanan ada center, lalu lagi ke sini ada align right. Kita mau pilih di tengah berarti pilih yang center. Ya, klik sekali saja. Kalau sudah dilepas, jangan lupa dilepas ya. Biasanya kamu kan diklik terus ya. Tuh. Jadi terkadang itu membuat klik di mouse-nya itu cepat panas ya karena diklik terus. Oke, Bu, di sini kita mau bikin tengah-tengah benar. Oke, kita pilih yang di sini ada middle align. Di sini ada bottom align, di sini ada yang di atas atau top align. Kita mau pilih yang tengah. Nah, otomatis dia sudah ada di tengah, ya. Kamu bisa juga atur jarak antara barisnya, mau lebih kecil atau lebih besar, itu bisa juga, ya. Caranya bagaimana? Sebentar, gue lupa nih. Oh, di sini, di format. Nah, oke. Di sini ada row high, hey ya, pokoknya tinggi, ini untuk tinggi, ini untuk lebarnya. Misalnya di sini awalnya adalah 14,5, kita mau rubah tingginya jadi 20 misalnya. Kalau sudah, diklik OK atau Enter. Nah, dia sudah menyesuaikan seperti ini. Atau ini terlalu besar, kita rubah lagi, misalnya jadi 12. Kalau sudah di Enter atau OK. Nah, gitu. Ini terlalu dempet, Bu. Oke, rubah lagi ya, sampai yang kamu mau. Begitu. Kalau sudah, ini jangan diklik dulu nih, nanti bloknya hilang ya. Kalau bloknya hilang seperti ini, kamu bisa ini lagi, blok lagi. Mulai dari A1 sampai L9, kalau sudah dilepas ya. Kita mau buat tabelnya kamu bisa pilih yang di bagian font ya. Di sini ada namanya border. Kamu bisa pilih yang tanda panahnya nih. Nah, di sini ada all border. Kalau misalnya kamu pakai bahasa Indonesia adalah semua garis kalau nggak salah. Ya, ini kamu tekan. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel-tabelnya. Bu, tapi yang kosong-kosong ini ada tabelnya, nggak masalah. Ini kamu blok lagi, ya. Lalu dipilih lagi yang border tadi, lalu pilih no border. Ya, gitu. Kalau misalnya yang bawahnya ini hilang, tinggal kamu blok lagi, kamu pilih lagi yang all border. Ya, ini juga sama, pilih lagi yang all border. Seperti itu. Sudah bisa ya? Kalau misalnya kamu ingin menambahkan background, misalnya dari A1 sampai D5, kamu menambahkan background, pilih yang fill color. Ya, di sini bisa diganti, misalnya mau warna kuning atau mau warna yang lain. Atau kamu punya warna sendiri, misalnya kamu klik yang more colors. Ya, di sini pilihannya sudah banyak. Ya, mau warna hijau ini atau mau warna pink. Ya, misalnya kita klik OK. Atau misalnya mau custom, kamu bisa pilih mau warnanya apa. Ya, misalnya warna apa nih? Biru ya, turquoise, atau mau warna ungu, atau mau warna hijau, ya, atau mau warna biru ini, mau warnanya lebih tebal atau lebih tipis, ya, kamu bisa klik di situ. Ya, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya untuk rumus-rumus basic ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan
praktekkan di rumah. Jangan lupa ya, praktekkan sendiri setelah ini, karena kalau nggak praktik kamu nggak akan tahu. Oke? Assalamualaikum.